Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok PPL SMP Negeri 9 Banjarmasin akan melakukan demonstrasi kontekstual topik 2 mata kuliah inovasi pembelajaran lahan basah yang merupakan hasil dari diskusi kami pada tugas ruang kolaborasi topik 2. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya sendiri Anissa Bella, kemudian rekan saya Latifah, Maulidiati, dan Nor Irna Arliati. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasan. Pertanyaan pertama adalah, menurut Anda, desain pembelajaran apakah yang paling tepat untuk membelajarkan materi tentang lahan basah di Kalimantan Selatan? Nah, jadi jawaban kami adalah desain pembelajaran yang paling tepat untuk membelajarkan materi tentang lahan basah di Kalimantan Selatan adalah model Assure. Model ini merupakan pendekatan sistematis dalam merancang pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi dan media secara efektif. Nah, jadi model Assure ini terdiri dari 6 langkah utama, yaitu yang pertama ada Analyze Learners atau menganalisis peserta didik. Nah, jadi pada langkah ini, guru mengidentifikasi karakteristik peserta didik seperti tingkat pemahaman awal, kemudian gaya belajar, dan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian langkah yang kedua ada State Objectives atau menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi guru merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas berdasarkan taksonomi Bloom. Kemudian langkah yang ketiga ada Select Methods, Media, and Materials, yaitu guru memilih metode, media, dan materi. Jadi guru menentukan strategi pengajaran, sumber belajar, dan alat bantu yang sesuai. Kemudian langkah yang keempat itu ada Utilize Media and Materials. Jadi pada langkah ini guru menggunakan media dan materi. Guru mengimplementasikan media pembelajaran secara efektif dalam proses pembelajaran. Kemudian langkah yang kelima ada Require Learner Participation, yaitu mendorong partisipasi peserta didik. Jadi pada tahap ini guru merancang aktivitas pembelajaran yang interaktif dan mendorong keterlibatan peserta didik. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang keenam ada Evaluate and Revise, yaitu mengevaluasi dan merevisi. Jadi pada langkah ini guru melakukan penilaian terhadap efektivitas pembelajaran dan melakukan revisi jika diperlukan. Nah, kemudian mengapa sih kita harus menggunakan model Assure? Mengapa kami berpikir model Assure itu tepat untuk membelajarkan materi lahan basah di Kalimantan Selatan? Nah, jadi menurut kami model ini itu berpusat pada peserta didik sehingga memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Kemudian memanfaatkan media pembelajaran secara optimal seperti video dokumenter, simulasi, dan infografis yang membantu peserta didik memahami konsep ekosistem lahan basah secara visual dan interaktif. Kemudian alasan yang ketiga itu mendorong partisipasi aktif peserta didik, misalnya dengan diskusi kelompok, analisis kasus atau studi kasus, dan eksplorasi lapangan virtual sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian alasan yang terakhir adalah fleksibel dan dapat direvisi sehingga jika ada kendala atau ketidakefektifan dalam pelaksanaan pembelajaran, guru bisa melakukan perbaikan untuk hasil yang lebih baik. Jadi dengan menerapkan model Assure, pembelajaran tentang lahan basah di Kalimantan Selatan dapat berlangsung secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga mereka tidak hanya memahami teori tetapi juga menyadari pentingnya pelestarian lingkungan. Nah, baik, jadi untuk pertanyaan yang kedua kami akan membahas tentang langkah-langkah inovasi pembelajaran. Nah, jadi di sini ada 8 langkah, yaitu yang pertama analisis capaian pembelajaran, kemudian asesmen diagnostik, pengembangan modul, penyesuaian pembelajaran, asesmen formatif dan sumatif, pelaporan kemajuan, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang pertama itu ada analisis capaian pembelajaran. Nah, jadi pada analisis capaian pembelajaran, di sini guru dapat menganalisis capaian pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dalam memahami materi. Misalnya tentang materi IPA kelas 7 ekosistem dan keanekaragaman hayati di lahan basah. Nah, untuk contohnya sendiri itu tujuan pembelajaran dapat berupa peserta didik dapat mendefinisikan ekosistem, memahami komponen-komponen ekosistem, serta menjelaskan konsep keanekaragaman hayati yang ada di lahan basah.
Nah, langkah yang kedua itu adalah asesmen diagnostik. Nah, jadi untuk penjelasannya, asesmen diagnostik digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang ekosistem dan keanekaragaman hayati di lahan basah. Asesmen ini membantu menyesuaikan materi yang akan disampaikan. Kemudian untuk contohnya, misalnya guru memberikan pretest berisi soal tentang ekosistem secara umum dengan fokus pada pertanyaan mengenai ekosistem dan keanekaragaman hayati di lahan basah. Nah, untuk langkah yang ketiga itu ada pengembangan modul ajar. Jadi, guru dapat membuat materi pembelajaran yang terstruktur dan berbasis kebutuhan peserta didik, mencakup penjelasan, gambar, video, dan aktivitas yang relevan. Modul ini menjadi panduan belajar peserta didik dan juga menjadi panduan guru dalam mengajar. Kemudian, untuk contohnya misalnya modul ajar tentang lahan basah dalam materi ekosistem dan keanekaragaman hayati kelas 7 dapat dikembangkan dengan menyajikan penjelasan konsep ekosistem lahan basah, jenis-jenisnya seperti rawa, paya, dan gambut, serta peranannya dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Materi dilengkapi dengan gambar ilustratif dan video tentang flora dan fauna khas lahan basah, seperti bekantan dan anggrek hitam. Aktivitas pembelajaran mencakup analisis data keanekaragaman hayati dari survei lapangan jika memungkinkan, atau studi kasus mengenai konservasi lahan basah di Indonesia atau di Kalimantan Selatan. Modul ini dirancang agar peserta didik dapat memahami pentingnya lahan basah serta dampak kerusakannya terhadap ekosistem secara menyeluruh. Langkah yang keempat yaitu penyesuaian pembelajaran, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Pembelajaran di kelas 7 perlu lebih banyak melibatkan kegiatan yang interaktif dan aplikatif. Contohnya menggunakan gambar atau video dokumenter tentang ekosistem dan keanekaragaman hayati di lahan basah, melalui kegiatan diskusi kelompok untuk menganalisis ekosistem dan keanekaragaman hayati di lahan basah dalam kehidupan sehari-hari. Langkah yang kelima yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif, di mana asesmen formatif digunakan untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Sementara asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai pemahaman peserta didik secara keseluruhan. Contohnya, dengan melakukan kuis atau tugas singkat setelah setiap subtopik atau asesmen formatif, dan ujian akhir tentang ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai asesmen sumatif. Langkah yang keenam yaitu pelaporan kemajuan belajar, di mana menyusun laporan tentang perkembangan pembelajaran peserta didik untuk memberi umpan balik tentang kemajuan yang dicapai dan area yang perlu diperbaiki. Contohnya dengan memberikan umpan balik individual kepada peserta didik berdasarkan hasil asesmen formatif dan tugas kelompok, serta laporan tentang kemajuan mereka. Berikutnya langkah ketujuh yaitu evaluasi pembelajaran dan asesmen, yaitu melakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai efektivitas pembelajaran dan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas metode yang digunakan. Contohnya dengan menggunakan hasil evaluasi dari tes dan observasi selama kegiatan untuk mengevaluasi apakah peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan konsep keanekaragaman hayati dengan baik. Langkah yang terakhir yaitu tindak lanjut, yaitu mengidentifikasi dan merencanakan langkah-langkah untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, yaitu contohnya memberikan tugas tambahan atau remedial bagi peserta didik yang belum menguasai materi, atau merancang kegiatan lebih lanjut seperti proyek tentang pelestarian lahan basah sebagai tantangan untuk peserta didik yang telah menguasai materi. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu pembelajaran tentang lahan basah di Kalimantan Selatan dapat dilakukan secara inovatif dengan menggunakan model Azure. Model ini memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif, visual, dan berbasis teknologi,
sehingga peserta didik dapat memahami ekosistem lahan basah secara lebih mendalam. Langkah-langkah inovasi pembelajaran mencakup analisis capaian pembelajaran, asesmen diagnostik, pengembangan modul ajar, asesmen formatif dan sumatif, serta evaluasi pembelajaran. Dengan model ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kerjasama, dan kesadaran lingkungan melalui berbagai aktivitas interaktif. Demikian presentasi dari kelompok SMPN 9 Banjarmasin tentang desain konten pembelajaran yang inovatif berbasis lingkungan lahan basah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.